Selamat pagi, para sahabat terkasih. Saya Dominikus Agus Gunawan. Pada pagi hari ini kembali dalam cerita kehidupan. Hari ini marilah kita melihat mengenai kehidupan yang berimbang, kehidupan yang seimbang. Seperti apa kehidupan yang seimbang itu? Kalau Anda lihat di belakang saya ada pohon mangga, ada pohon macam-macam, mereka hijau. Ya, saya bisa mendengar suara burung, saya mendengar suara anjing. Nah, itu adalah alam semesta yang seimbang. Nah, mari kita lihat dalam hidup yang seimbang itu seperti apa sebenarnya. Kalau kita lihat gambar ini, di sebelah kiri saya, di sebelah sini, ya, ini ada tanaman yang hijau, ada kupu-kupu, burung, awan. Nah, sedangkan yang sebelah satu lagi, sebelah kanan saya, ini adalah tanah yang kering, yang gersang. Ya. Mana yang alam semesta yang seimbang? Tentu saja yang ada di sebelah kiri saya. Hijau, ada binatang-binatang yang dapat hidup semua. Nah, inilah sebenarnya alam semesta yang diinginkan oleh Tuhan yang Maha Pengasih bagi kita. Ya, Allah menciptakan dunia ini seimbang sebenarnya. Ada gelap dengan ada bulan dan ada siang yang terang benderang dengan matahari. Tuhan juga menciptakan matahari yang memberikan sinar kehidupan, tetapi juga Tuhan memberikan hujan. Ada panas dan ada dingin. Nah, inilah keseimbangan. Ada binatang-binatang banyak. Ada ular, ada tikus, burung, dan sebagainya. Tetapi apa yang terjadi kalau ular itu ditangkap oleh manusia, dibunuh oleh manusia? Maka mulai terjadi ketidakseimbangan karena populasi tikus menjadi bertambah. Tikus berlimpah. Akibatnya karena tikus berlimpah, dia mencari makan, dia menyerang padi. Dia menyerang padi di sawah, beras di lumbungnya. Akibatnya manusia kekurangan makanan. Nah, inilah yang menyebabkan ketidakseimbangan. Kita lihat di gambar ini, bagaimana kalau ada tsunami. Nah, air naik ya setinggi gunung pada zaman Nabi Nuh. Karena hujan turun terus-menerus 40 hari 40 malam. Manusia tidak dapat berbuat apa-apa karena air berlimpah. Tetapi di sisi satu lagi, bagaimana kalau air kering? Tidak ada air. Musim kemarau. Nah, manusia kekurangan air sehingga petani ini tidak bisa bercocok tanam. Dia mencari air jauh dari rumahnya. Harus berjalan. Jadi hidup manusia pun kalau alam semesta seimbang, hidup kita juga perlu seimbang. Nggak bisa kita hidup hanya bekerja terus-menerus, hanya mencari uang terus-menerus. Nah, hidup ini seperti berjalan di atas air, di atas tali, maaf. Kalau tidak seimbang, kita akan jatuh. Jadi supaya tidak jatuh, kita harus merentangkan tangan, kita harus bergerak pelan-pelan. Nah, itulah yang membuat kita bisa menjaga keseimbangan dan tentu saja perlu latihan. Kalau kita naik sepeda juga sama. Kalau kita naik sepeda diam, sepedanya akan goyang-goyang, goyang-goyang, kita jatuh. Nah, untuk menjaga keseimbangan lebih mudah kalau sepeda itu kita kayu sehingga bisa berjalan. Jadi Einstein mengatakan hidup ini seperti mengayuh sepeda. Untuk menjaga keseimbangan kita harus tetap mengayuh. Jadi agar hidup kita seimbang, kita perlu terus bergerak. Nah, apa yang maksud bergerak ini? Nah, kalau saya tanyakan, hidup Anda apa aja sih sehari-hari? Oh, saya kerja, Pak. Dari jam 7 sampai jam 10 malam, mencari uang, bekerja, berusaha. Atau yang mahasiswa, yang pelajar, belajar, Pak. Sekarang dengan zaman belajar jarak jauh dalam jaringan. Nah, kita makin repot, kita butuh waktu banyak. Tetapi jangan dilupakan juga, apakah Anda sudah jalan-jalan? Apakah Anda sudah beristirahat, berekreasi? Apakah Anda melaksanakan hobi untuk olahraga, untuk bercocok tanam?
Adakah waktu untuk keluarga, untuk kegiatan rohani? Nah, bila tidak ada, itu artinya hidup Anda hanya ada di satu sisi, tidak seimbang. Hidup kita perlu seimbang. Ada bekerja, tapi kita juga butuh beristirahat. Jangan dilupakan hal-hal seperti itu. Nah, inilah kita lihat keseimbangan antara pekerjaan dengan kehidupan. Yang baik itu kita bangun pagi, sarapan, dan tenangkan pikiran. Ya, jangan bangun pagi-pagi udah kesiangan, terburu-buru, cuman cuci muka, tidak gosok gigi, berangkat ke kantor atau ke sekolah. Nah, kita kemudian juga harus membuat jadwal. Saya hari ini berencana untuk melakukan apa saja. Jangan tanpa rencana semua dilakukan, sehingga banyak yang terlewat. Kerjaan sederhana saja pun tidak boleh Anda lupakan. Misalnya, pas makan siang, marilah makan siang. Selama 30 menit kita istirahat, mengistirahatkan otak, mengistirahatkan otot, dan jangan lupakan minum air. Kalau tidak, ginjal Anda akan terganggu. Jadi nggak usah memaksakan terus bekerja. Malahan kita harus berani mengatakan tidak, saya perlu istirahat, saya tidak mau kerjaan dibawa ke rumah. Nah, jadi menerima pekerjaan tapi yang layak, ya, bukan semuanya dikerjakan. Istirahat di luar jam kerja kalau memungkinkan juga Anda lakukan. Baca koran sebentar, merem-merem, tidur siang, bobo siang sebentar, itu akan menyegarkan Anda. Ya, jangan membawa semua pekerjaan ke rumah karena ditunda. Nah, itu tidak baik. Sempatkan berolahraga, terutama pada waktu weekend. Nah, wah, saya udah nggak ada waktu olahraga weekend, saya capek tidur. Nah, itu tidak seimbang. Rencanakan liburan, ya, dengan teman, sosialisasi dengan lingkungan, dengan keluarga. Nah, jangan kita kerja kalau perlu 365 hari setahun, 7 hari seminggu, 24 jam per hari. Anda jadi robot, ya, tidak seimbang itu. Nah, selain bekerja, kita juga perlu berlibur, perlu beristirahat, berolahraga, beribadah untuk menjaga supaya hidup kita seimbang. Dengan hidup yang seimbang, maka kita akan meraih masa depan yang lebih cerah. Hidup kita akan lebih sehat, akan lebih bersukacita. Fisik, jiwa, dan rohani kita semua menjadi sehat. Inilah seimbang. Batu saja kita bisa susun agar menjadi seimbang. Maka hidup kita pun pasti kita bisa tata agar menjadi berimbang. Masalahnya cuma mau atau tidak. Sekarang saya mau cerita mengenai Sungai Yordan. Sungai Yordan ini mengalir, di hulunya ada Danau Galilea yang besar. Di hilirnya ada Laut Mati yang jauh lebih besar, lebih luas, ya. Nah, tapi keduanya ini berbeda. Danau Galilea atau dikenal dengan Danau Tiberias, itu di situ danau yang hidup. Kenapa? Karena banyak ikan, banyak plankton, sehingga bisa mereka mencari makan. Tumbuh-tumbuhan laut pun berkembang. Nelayan bisa mencari ikan. Nah, tetapi di hilirnya, air sungai Yordan itu mengalir ke Laut Mati. Nah, di Laut Mati berbeda. Tidak ada kehidupan, baik ikan maupun tumbuh-tumbuhan. Kenapa? Karena kadar mineralnya tinggi, kadar garamnya tinggi. Sehingga seperti Anda lihat di Laut Mati kita tidak akan tenggelam. Kita telentang baca koran, maka kita bisa tidak akan tenggelam. Ya, cuman hati-hati, kadar mineralnya tinggi, kalau kena mata, mata kita pedih sekali. Mengapa bisa terjadi demikian? Padahal airnya sama, Sungai Yordan. Mengapa berbeda 180 derajat? Karena di Danau Galilea itu air mengalir masuk, kemudian mengalir keluar ke Sungai Yordan. Tapi di Laut Mati air mengalir masuk, setelah itu tidak bisa mengalir lagi. Mengapa? Karena Sungai Laut Mati itu berada sekitar 400 sampai 500 meter di bawah permukaan laut. Sehingga tentu saja
Permukaan laut di sini, air dari laut mati, ini tidak bisa mengalir, tidak bisa membuang. Dia hanya terendap di situ dan hanya mengandalkan sinar matahari untuk menguapkan air. Yang terjadi tadi, kadar garamnya makin tinggi. Nah, ini gambar saya waktu di Yordania, ya, di tepi Laut Mati sekitar 10 tahun yang lalu. Sekarang, apa yang terjadi? Kalau kita pun mau berprinsip seperti Laut Mati, saya mau menerima tapi tidak mau membuang. Misalnya saya takut kehabisan oksigen. Karena itu Tuhan, saya akan menghirup oksigen sebanyak-banyaknya tapi tidak ada yang mau saya keluarkan. Sehingga Anda akan bernapas seperti ini. Menghirup oksigen sedalam-dalamnya, tidak dikeluarkan tapi menghirup lagi. Tidak dikeluarkan, hirup lagi. Hirup lagi, hirup lagi. Kita nggak mampu. Paru-paru kita akan penuh. Yang terjadi karena tidak ada CO2 yang keluar, nggak ada oksigen lagi yang masuk, kita akan pingsan, kita akan mati. Itulah hidup yang tidak seimbang. Kalau kita serakah, kita hanya menerima, saya cari uang terus, kantong saya sudah penuh, tapi saya tidak mau berbagi. Nah, ini juga hidup tidak berimbang. Apa yang terjadi? Anda makan terus, makannya enak. Perut Anda gemuk, ya, lambung Anda penuh, tapi tidak bisa keluar. Maaf, Anda tidak bisa BAB. Apa yang terjadi? Anda akan merasa tidak enak badan. Tubuh Anda nggak nyaman. Ya, Anda merasa sakit. Nah, itulah kalau hidup kita tidak berimbang. Marilah kita hidup berimbang, ada pemasukan, ada pengeluaran. Nah, jadi hidup itu harus bergerak. Ada yang masuk, ada yang keluar. Seperti tadi mengendarai sebuah sepeda. Kita harus bergerak terus. Harus oksigen masuk, oksigen keluar. Makanan masuk, sisanya keluar. Kita mendapat pelajaran masuk ke dalam kepala kita, kita juga harus membagikannya kepada orang lain. Jangan serakah. Karena kalau enggak, kita akan mendapat obesitas. Obesitas fisik maupun obesitas rohani. Nah, kalau itu yang terjadi, apa akibatnya? Anda akan stres. Kenapa? Karena beban terlalu berat. Ya. Nah, Anda harus berbagi beban. Anda kalau punya masalah, ceritakan ke teman. Kalau perlu, ke psikolog. Nah, jadi jangan ditahan sendiri. Ya. Nah, kita boleh menjadi manusia yang bangga, tapi bukan sombong. Saya manusia ciptaan Tuhan yang terbaik. Saya diberi kesehatan, saya diberi tubuh yang sehat. Itu adalah kebanggaan, ya. Tapi bukan sombong. Bekerja keras boleh, tapi jangan dipaksa, jangan terpaksa. Bersyukur boleh, tapi jangan cepat berpuas diri jadi sombong. Perlu keseimbangan. Nah, inilah yang membuat kita bahagia, bersukacita. Satu pesan terakhir dari Einstein lagi, semua orang itu sebenarnya jenius. Tapi jika Anda menilai semuanya sama, maka Anda juga akan jadi bodoh. Misalnya kalau Anda menilai seekor ikan, yang pintar itu yang hebat harus bisa manjat pohon seperti monyet. Ya lain, nggak bisa. Lingkungannya berbeda. Nah, kalau kita lihat monyet itu kayak begini kehidupannya. Lihat di video di sini, dia bisa naik ke atas pohon dengan cepat, dia bisa meloncat, naik meloncat. Ikan bisa nggak? Ikan nggak bisa, karena habitatnya lain. Ikan mendapat dalam air. Ikan dapat berenang dengan cepat. Monyet kalau di dalam air nggak bisa apa-apa. Nah, Anda juga tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Tiap orang punya keseimbangan. Dia lebih cepat menyelesaikan kuliah, saya lebih lambat. Tapi mungkin juga saya lebih cepat mendapatkan pekerjaan. Dia lulus lebih awal tapi belum dapat pekerjaan. Siapa yang menentukan? Tuhan. Kita sebagai manusia tetap perlu terus berusaha. Jaga keseimbangan. Bila keinginan kita tidak tercapai, berserah pada Tuhan. Mohon bantuan. Terima kasih para sahabat sekalian. Marilah kita selalu bersyukur atas semua yang sudah kita terima. Itulah yang membuat hidup kita menjadi seimbang, menjadi cerah,
menjadi bahagia, penuh senyum dan sukacita. Terima kasih, sampai jumpa dalam cerita kehidupan yang akan datang.